Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaiful Andrianto dari kelas PAIF semester 5. Nomor induk mahasiswa 2011-80-218. Di sini saya akan presentasikan tentang kebijakan pendidikan pada pesantren. Nah, dalam undang-undang menyatakan bahwa masyarakat berhak memperoleh pendidikan di Indonesia. Di Indonesia sendiri banyak lembaga pendidikan baik yang dikelola pemerintah, swasta maupun yayasan. Lembaga-lembaga pendidikan ini mempunyai karakteristik tersendiri, tergantung dari yayasan yang menyelenggarakan. Bagi yang memeluk agama Islam, ada pondok pesantren yang berfokus mempelajari ajaran agama secara mendalam. Orang tua bisa memilih sesuai dengan minat dan keinginan anaknya. Bagi orang yang hendak menguasai pendidikan umum, mereka bisa memilih jalur pendidikan umum. Bagi mereka yang hendak mendalami dan menguasai pendidikan agama, mereka bisa memilih lembaga pendidikan pesantren. Dan bagi mereka yang berkeinginan ingin mengerti dan memahami kedua-duanya, agama dan umum, bisa mengambil jalur madrasah. Nah, selanjutnya, pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui masyarakat sekitar dengan sistem asrama atau kompleks, di mana santri-santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dari leadership seseorang atau beberapa orang kiai dengan ciri-ciri khas yang bersifat karismatik serta independen dalam segala hal. Menurut lembaga riset Islam, pesantren adalah suatu tempat yang tersedia untuk para santri dalam menerima pembelajaran agama Islam, sekaligus tempat berkumpul dan tempat tinggalnya. Nah, pondok pesantren itu memiliki dua macam corak tipe pondok pesantren dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bagi para sesantrinya. Secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam dua bentuk pondok pesantren. Yang pertama ada pondok pesantren Salafiyah. Yang kedua ada pondok pesantren Kholafiyah. Nah, yang bagi pondok pesantren Salafiyah yaitu yang menyelenggarakan pengajaran Al-Quran dan ilmu-ilmu agama Islam serta kegiatan pendidikan dan pengajaran itu sebagaimana yang berlangsung sejak awal pertumbuhannya. Nah, yang kedua ada pondok pesantren Kholafiyah, yaitu pondok pesantren yang selain menyelenggarakan kegiatan pendidikan kepesantrenan juga menyelenggarakan kegiatan pendidikan formal sekolah yang disebut sekolah atau madrasah. Nah, populasi pondok pesantren ini mempunyai pesantren tipe Salafiyah maupun Kholafiyah yang kini tersebar di penjuru tanah air. Pesatnya pertumbuhan pesantren ini akan mendorong pemerintah untuk melembagakan secara khusus, sehingga keluarlah Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 18 tahun 1975 tentang susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama, yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 1 tahun 2001 dan disempurnakan lagi dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 10 tahun 2010 sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 165 tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja Departemen. Keputusan Menteri Agama nomor 1 tahun 2001 tadi tentang kedudukan Menteri Agama tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja Departemen Agama. Ditjen Kelembagaan Agama Islam terdiri dari 5 hal, yaitu yang pertama Sekretariat Direktorat Jenderal, yang kedua Direktorat Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada sekolah umum, yang ketiga
Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren. Yang keempat, Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam. Yang kelima, Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid. Jadi kelima ini sudah dicantumkan dalam dalam Departemen Keputusan Menteri Agama nomor 1 tahun 2001. Nah, selanjutnya, dengan keluarnya surat keputusan tersebut, maka pendidikan pesantren lebih mendapatkan perhatian yang sama dari pemerintah, terutama Departemen Agama. Saat ini telah menjadi direktorat tersendiri, yaitu Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, yang dimana tujuannya itu untuk meningkatkan pelayanan pondok pesantren secara optimal terhadap masyarakat. Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang membentuk dan mengembangkan nilai-nilai moral harus menjadi pelopor sekaligus inspirator pembangkit moral bangsa. Nah, proses pengembangan dunia pesantren ini yang selain menjadi tanggung jawab internal pesantren juga harus didukung oleh perhatian yang serius dari pemerintah, walaupun dari pemerintah itu sendiri. Walaupun pesantren dulu mempunyai peran yang sangat penting pada masa penjajahan dalam menuju Indonesia merdeka, selain juga pesantren memiliki pengalaman yang luar biasa dalam membina dan mengembangkan masyarakat. Tapi nampaknya pemerintah kurang memperhatikan perkembangan pesantren itu sendiri. Nah, itulah yang menjadi permasalahannya. Lalu timbullah permasalahan yang saat ini adalah status permasalahan, yaitu statusnya pesantren. Walaupun sudah ada undang-undang yang menyatakan bahwa pesantren juga merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional, tapi dalam kenyataannya pada umumnya ijazah yang diperoleh dari lembaga ini belum diakui khusus pesantren yang tidak mengikuti program pendidikan nasional. Nah, kebanyakan lembaga pendidikan masih seolah tertutup dengan informasi perkembangan pendidikan dan globalisasi. Hal ini dikarenakan masih adanya asumsi bahwa era globalisasi atau teknologi informasi dapat menggeser nilai-nilai historisnya yang masih kental dengan prinsip-prinsip Islam. Di sini penting dilakukan pengintegrasian antara ilmu agama sebagai dasar historisnya dengan teknologi informasi sebagai langkah-langkah yang memodernisasi kemajuan sebuah lembaga pendidikan Islam, madrasah swasta yang masih terbelakang. Nah, merujuk pada undang-undang yang tadi nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, posisi dan keberadaan pesantren sebenarnya memiliki tempat yang sangat istimewa. Tinggal pelaksanaannya saja yang perlu dimaksimalkan. Nah, sebenarnya pesantren itu tempatnya itu sudah terkondisikan, cuma tinggal pelaksanaannya saja yang perlu dimaksimalkan lagi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangannya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.